Allahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang undang-undang dan permasalahan HAM di Indonesia. Dan pembacaan undang-undang akan dibacakan oleh saudari kami, saudari Hesti dan saudara Hasbullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Hestiani akan menjelaskan undang-undang tentang hak asasi manusia. Salah satu titik sentral dalam konstitusional adalah persoalan tentang hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting yang bukan hanya sekedar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak tersebut. Penempatan hak asasi sebagai konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak-hak fundamental yang bersifat mendasar, melainkan pula sebagai hak-hak konstitusional yang tertinggi. Sejak rancangan Undang-Undang Dasar dibahas dalam sidang BPUPKI dalam kurun waktu Juni sampai Juli 1945, sampai dilakukannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan tentang hak asasi manusia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur sebagai hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai hak asasi manusia dan diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pengaturan hak asasi manusia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan, yakni pasal tentang hak asasi manusia termuat dalam pasal 28A sampai dengan 28J dan pasal 30 ayat 1. Selain muatan HAM dalam pasal-pasal tersebut, pengaturan hak asasi manusia juga masih dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 dan pasal 28. Hak asasi manusia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan mencakup hak-hak. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak. Amandemen keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa cakupan pelindungan hak asasi manusia diperluas pada pasal 28 dari konstitusi yang diamandemen hanya ditunjukkan untuk prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasal ini menjamin hak asasi manusia yang diterima secara universal, yaitu hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk pengembangan pribadi, hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum, dan untuk bekerja dan pekerjaan, hak beragama dan kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak atas informasi, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan tetap dalam aturan pada pasal 27, pasal 29, pada pasal 29 dan pasal 31 secara berturut-turut. Selanjutnya, pembacaan permasalahan HAM di Indonesia yang akan dibacakan oleh saudara Kahfi dan saudari Serli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherlia Rahma Insani akan menjelaskan materi tentang permasalahan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Masalah yang sering timbul berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan juga penegakan hukumnya adalah
ketidaksamaan standar dan norma yang diterjemahkan oleh masing-masing negara. Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak bisa dicabut, di mana seseorang tidak bisa berhenti menjadi manusia, tidak peduli seberapa buruknya perilaku seseorang. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2016 merilis ada 7.188 kasus pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana jumlah terbanyak pada kasus tersebut pada sektor penegakan hukum sebanyak 2.697 kasus dan kesejahteraan sebanyak 2.748 kasus. Kasus pengaduan tersebut meningkat pada bulan Maret tahun 2018. Komnas Hak Asasi Manusia merilis ada 568 berkas pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Mujahid Kafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang. Komnas HAM membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran tersebut. Hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM pada tahun 1965 sampai 1998. Tahun 2020 ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan masih menjadi PR bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tidak ada yang menjamin bahwa semakin maju perkembangan zaman, maka semakin sedikit pelanggaran HAM yang terjadi. Pemerintah harus sigap memberantas kasus pelanggaran HAM. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Sejatinya manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antar manusia yang lain. Dengan begitu, Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran HAM. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, penyimpulan dari kedua materi yang kami dapat, dan yang menjelaskan penyimpulan tersebut adalah Saudara Edi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Undang-undang yang mengatur tentang HAM termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan dalam pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 28A sampai 28Z. Dalam pasal 30 ayat 1, kemudian permasalahan HAM yang ada di Indonesia masih banyak ketidaksamaan. Standar dan pelanggaran HAM masih banyak kesalahan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengulangi permasalahan tersebut, mulai dari membuat undang-undang, Komnas HAM, pengadilan HAM, sampai memasukkan ke dalam kurikulum pelajaran. Namun hal tersebut belum juga dapat mengatasi permasalahan HAM yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu kesimpulan dari saya untuk teman-teman yang udah selesai mempresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang kami bisa rangkum dalam undang-undang dan permasalahan HAM di Indonesia. Mungkin sekian presentasi yang kami bisa sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.